Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tekanan hidrostatis melalui simulasi PET dengan judul Under Pressure. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian mampu menjelaskan konsep tekanan hidrostatis berdasarkan hasil pengamatan. Selanjutnya, mampu menggunakan simulasi PET untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan mampu menganalisis hubungan antara kedalaman, massa jenis fluida, dan tekanan hidrostatis. Serta Ibu mengharapkan kalian mampu menyimpulkan keterkaitan konsep tekanan hidrostatis dengan fenomena pada kehidupan sehari-hari secara sistematis. Baiklah murid-murid ibu, sekarang kalian perhatikan kedua gambar yang ada pada layar. Nah, gambar pertama ini yaitu botol plastik di lautan dalam, dimana ketika botol ini dimasukkan lebih dalam, maka botol tersebut akan semakin penyok. Nah, gambar yang kedua yaitu proses pengurasan air di bak mandi, dimana ketika air keluar dari lubang kuras akan mengalir lebih deras apabila bak tersebut masih terisi penuh dibandingkan dengan bak yang sudah terisi hampir habis. Nah, kedua fenomena ini berkaitan dengan tekanan yang diberikan oleh zat cair. Sekarang mungkin murid-murid ibu akan penasaran bagaimana kedua fenomena ini dapat terjadi. Untuk itu kita akan melakukan penyelidikan menggunakan simulasi PET. Sebelum melakukan penyelidikan, murid-murid ibu tuliskan dulu rumusan masalah dan hipotesis yang berkaitan pada penyelidikan kali ini. Setelah itu barulah kita melakukan penyelidikan menggunakan PET. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil dari penyelidikan, murid-murid ibu tuliskan hasilnya itu pada tabel pengamatan seperti pada layar. Baiklah, kita akan lakukan langsung penyelidikannya menggunakan PET. Baiklah murid-murid ibu, untuk melakukan penyelidikan kita akan menggunakan simulasi PET under pressure. Nah, pertama-tama kalian bisa buka browser Chrome atau mesin pencarian lainnya menggunakan laptop atau smartphone kalian. Kalian bisa salin link ini dan tempelkan pada kolom pencarian, atau kalian juga bisa langsung buka Google atau Chrome ataupun mesin pencarian lainnya dan ketik di kolom pencarian yaitu PET simulation under pressure. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih yang paling atas. Baiklah. Nah, setelah simulasi terbuka, kalian bisa langsung klik tombol play untuk memulainya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa langsung aktifkan fitur ruler dan guide dengan cara memberikan tanda centang pada kedua kotak tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian perhatikan pada bagian kiri. Di sini terdapat fitur untuk mengatur massa jenis fluida atau fluida density. Nah, melalui fitur ini jenis fluida dapat diubah menjadi air, madu, bahkan menjadi bensin. Nah, selanjutnya di dalam simulasi ini juga tersedia alat ukur tekanan yang digunakan untuk mengukur tekanan pada berbagai kedalaman. Ini alat ukurnya. Nah, alat ukur ini dapat dipindahkan ke berbagai posisi di dalam fluida. Nilai tekanan akan berubah sesuai dengan kedalaman dan jenis fluida yang digunakan. Nah, setelah simulasi siap digunakan, percobaan dapat dimulai. Pada percobaan pertama, kita gunakan fluida berupa air dengan massa jenis yaitu 1000 kg meter kubik. Ini kita paskan dulu menjadi 1000. Nah, selanjutnya kolam diisi penuh dengan cara
tekan pada bagian ini. Tekan sampai kolam terisi penuh. Nah, ketika sudah terisi penuh, kemudian alat ukur tekanan ditempatkan pada kedalaman 1 meter. Nah, ini 1 meter. Nah, nilai tekanan yang ditunjukkan kemudian dicatat pada tabel pengamatan yang sebelumnya telah Ibu tunjukkan. Selanjutnya, alat ukur dipindahkan ke kedalaman 2 meter. Nah, di sini 2 meter. Terlihat bahwa nilai tekanan mengalami peningkatan dibandingkan pada kedalaman 1 meter. Data hasil pengamatan kemudian dicatat kembali ya. Nah, kemudian alat ukur ditambahkan pada kedalaman 3 meter. Di sini kita taruh juga alat ukur pada kedalaman 3 meter. Tekanan yang ditunjukkan semakin besar dibandingkan pengukuran sebelumnya. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Oke. Selanjutnya, percobaan berikutnya dilakukan dengan menggunakan madu. Kita ubah dulu ya, yaitu menjadi madu. Pada massa jenis yaitu 1420 km per meter kubik. Ini kita isi kembali kolamnya menjadi penuh. Aktifkan juga fitur ruler dan girth. Kita geser biar mempermudah penglihatan. Kita geser dulu ya. Nah, kenapa harus diubah menjadi madu? Karena kita akan melihat perbedaan massa jenisnya antara water, honey, atau gas lain, di mana madu ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan air yang sebelumnya. Nah, pengukuran ini dilakukan kembali pada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, kita letakkan dulu alat pengukur tekanannya. Ini pada kedalaman 1 meter, lainnya pada kedalaman 2 meter, dan pada kedalaman 3 meter. Oke. Pada setiap kedalaman, tekanan yang dihasilkan oleh madu terlihat lebih besar dibandingkan tekanan yang dihasilkan oleh air. Nah, hal ini menunjukkan bahwa massa jenis fluida mempengaruhi besar tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu dengan menggunakan bensin. Nah, kita aktifkan lagi nih ruler dan girth-nya. Kolamnya juga kita isi penuh kembali. Nah, bensin ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan air. Nah, pengukurannya kembali dilakukan pada kedalaman yang sama, yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa tekanan yang dihasilkan bensin lebih kecil dibandingkan air maupun madu pada kedalaman yang sama. Dengan demikian, semakin kecil massa jenis fluida, semakin kecil pula tekanan hidrostatis. Baiklah murid-murid Ibu, seluruh data hasil pengamatan kemudian disusun di tabel hasil pengamatan. Ketika sudah diisi, kalian akan menjawab kedua pertanyaan ini. Baiklah. Nah, perhatikan kembali pada tabel hasil pengamatan. Nah, dari tabel pengamatan ketika telah diisi dan terlihat bahwa tekanan selalu bertambah ketika kedalaman bertambah.
Selain itu, fluida yang memiliki massa jenis lebih besar menghasilkan tekanan yang lebih besar pula. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat pola yang lebih jelas bahwa semakin dalam posisi suatu titik di dalam fluida, semakin besar pula tekanan yang diterima. Hal ini terjadi karena semakin dalam suatu titik, semakin besar pula berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, perbandingan antara air, madu, dan bensin juga menunjukkan bahwa tekanan dipengaruhi oleh massa jenis fluida, di mana madu menghasilkan tekanan terbesar karena memiliki massa jenis yang paling besar. Sementara itu, bensin menghasilkan tekanan paling kecil karena massa jenisnya lebih rendah. Baiklah murid-murid ibu, nah hasil percobaan yang telah kita lakukan nih sebelumnya itu sesuai dengan persamaan tekanan hidrostatis, yaitu persamaannya P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P ini menyatakan tekanan hidrostatis, sedangkan Rho ini menyatakan massa jenis fluida, dan G ini menyatakan percepatan gravitasi, dan H ini menyatakan kedalaman. Nah, dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis fluida dan kedalamannya. Berdasarkan hasil penyelidikan menggunakan simulasi pad under pressure, dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis bertambah seiring bertambahnya kedalaman, dan tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis fluida. Selain itu, disimpulkan juga bahwa fluida dengan massa jenis yang lebih besar menghasilkan tekanan yang lebih besar pada kedalaman yang sama. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu hubungan tekanan hidrostatis dapat dinyatakan dengan persamaan tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan demikian, pembelajaran mengenai tekanan hidrostatis menggunakan simulasi pad under pressure. Nah, semoga pembelajaran ini dapat membantu memahami hubungan antara kedalaman, massa jenis fluida, dan tekanan hidrostatis. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian murid-murid ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.